Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya berada di Terminal Pasar Lembang Ciledug. Saya akan melakukan trip bersama Gunung Harta Seri As dengan tujuan ke Semin Gunung Kidul. Ini armada yang akan saya naiki untuk trip pada hari ini, Gunung Harta Seri S. Mau jalan ya, Mas? Iya. Oke, Gunung Harta ini berbodi Jetus 2 HDD. Ini chassis mesin ini OH1626 suspension. Ini entah ini masih yang lama atau sudah yang baru nih, OH1626 nya nih. Tarif Gunung Harta Seri S ini adalah 200.000 untuk tujuan akhir ke Semin Gunung Kidul. Ini via Kartosuro, Klaten. Oke, coba langsung aja kita naik ke busnya yuk. Oh, banyak banget deh. Iya. Belum bisa keluar untuk Gunung Hartanya karena masih ada Putra Mulia di sampingnya nih. Oke, Terima kasih. Jam 5:55 bus meninggalkan Terminal Pasar Lembang Ciledug. Untuk penumpang baru saya sendiri, nanti akan ada yang naik di agen-agen lintasan. Oke, semoga pada perjalanan kali ini diberikan keselamatan dan kelancaran dalam perjalanan, amin ya robbal alamin. Ini nggak disangka ternyata kru yang bertugas adalah Om Deddy. Dulu saya pernah naik juga bareng Om Deddy saat trip juga Gunung Harta Seri S dari Semin ke Ciledug kalau waktu itu ya. Itu ada Mas Bogas nanti yang bertugas sebagai helpernya. Untuk interior Gunung Harta seperti ini. Nah, ini masih kosong penumpangnya ya, belum ada yang naik lagi nih. Masuk ke SPBU Kreo untuk mengisi solar. Ini lokasinya di seberang agen bus Kreo SPBU nya. Kembali melanjutkan perjalanan setelah nyolar di SPBU Kreo. Total seat Gunung Harta ini sebanyak 30 seat dengan ditambah 2 smoking room. Itu di belakang ada Mas Edwin driver 2-nya. Dan ini ada Om Deddy, salah satu driver senior di Gunung Harta Transport. Di sebelah kanan ada MRT Fatmawati yang berdampingan dengan jalan tol Pondok Pinang TMII. Ini suasana pagi di tol. Keluar tol di Pasar Rebo untuk mampir ke agen Gunung Harta Pasar Rebo. Lumayan ramai untuk agen bus di Pasar Rebo ini pada Sabtu pagi hari. Ada bus premium dan depan ada Agramas juga. Di agen Pasar Rebo sudah terparkir GHTS 075 dengan julukan terbaru Superman. GH Seri S ini juga ikut diparkirkan di agen Gunung Harta Pasar Rebo. Ini Om Deddy cukup lihai yang memarkirkan GH Seri S ini ya. Seperti ini situasi di agen Gunung Harta Pasar Rebo. Cukup ramai penumpang pada pagi hari ini ya. Dan ini GH Seri S bersanding dengan GHTS 075. Jalanan juga cukup ramai. Gunung Harta Seri S ini dikeluarkan dari parkiran agen Pasar Rebo karena untuk memberikan kesempatan pada Gunung Harta yang baru datang
Ini keluar dulu. Sepertinya Gunung Harta yang berdatang ini tim Ponorogo kalau nggak salah ya, karena di tim Ponorogo sendiri banyak bis angkatan paginya. Kurang lebih ada 2 atau 3 pemberangkatan angkatan pagi dari barat. Ya, keluar dulu Gunung Harta seri S-nya. Sekarang sudah lumayan penumpang yang naik nih dari agen Pasar Rebo. Ini bisnya diparkirkan di tempat bis premium tadi berhenti loh, ini di arah masuk pintu tol Godong. Setelah sekitar kurang lebih 20 menit berhenti di Pasar Rebo, bus kembali melanjutkan perjalanan melalui gerbang tol Godong, Jakarta Timur. Bus keluar tol Pondokopi untuk menuju agen Gunung Harta Pasar Sumber Arta. Lumayan banyak penumpang yang naik dari agen Gunung Harta di Pasar Sumber Arta ini. Kembali masuk tol melalui gerbang tol Kalimalang 2, daerah Bekasi nih ya, Kalimalang. Menuju kantor perwakilan Gunung Harta Cikarang. Ini jalan raya Cibarusa rusaknya cukup parah ya. Ini sering dilalui bus-bus akap untuk mengambil penumpang di agen-agen. Jadi sebenarnya jalannya jalan buntu, nanti di depan itu mentok hanya untuk putar balik karena depannya udah langsung tol. Setelah melalui perjalanan yang dalam tanda kutip cukup berat, akhirnya tiba juga di kantor perwakilan Gunung Harta Cikarang. Nggak lama penumpang naik, dibagikan snack nih. Coba kita lihat isinya apa saja. Ini ada satu roti dengan brand Gunung Harta ya. Kemudian ada apa lagi nih? Oh, ada kacang, lumayan nih, sekitar ukuran 2 jempol kacang goreng. Kemudian ada apa lagi yang terakhir? Masih ada lagi. Oh, masih ada ini. Ini ada air mineral 300 ml GHTS. Ini dari Amidis ya. Seperti ini situasi dan kondisi di kantor perwakilan Gunung Harta Cikarang, sedang dalam renovasi. Mantap ini Gunung Harta Cikarang Cibarusa. Terlihat di spion itu ada Gunung Harta Single Glass, rombakan dari garasi ya. Bertugas hari ini sebagai seriki menuju ke Jombor dari Bogor. Sambil masih menunggu penumpang yang belum datang, ini keluar dulu untuk putar balik ke arah seberang kantor perwakilan. Jalanannya masih rusak ya, ternyata selepas dari kantor Gunung Harta Cikarang ini. Lanjut perjalanan lagi setelah penumpang yang dari agen Cikarang sudah naik semua, masuk tol Cikarang. Salah apa nanti kalau? Keluar tol Karawang Timur untuk menuju ke Terminal Kelari.
masuk terminal Kelari untuk menaikkan beberapa penumpang dari terminal ini yang berada di daerah Karawang Timur. Okupansi penumpang sudah ada 20 penumpang, tapi nanti akan mengambil lagi di agen Kalijati. Bergabung lagi di jalan tol Jakarta Cikampek, ini langsung disambut padatnya kendaraan pada pagi hari ini. Tadi terlihat ada Sinar Jaya juga, angkatan pagi. Ada laju prima juga, ini sepertinya yang tadi di overtake. Oh, di sebelah kiri ada PO Haryanto, itu Pinky Boy kalau nggak salah julukannya, tim Pekalongan. Di jalan tol bus Gunung Harta Seri S dipacu pada kecepatan 100 km per jam oleh Om Deddy konstan ini. Tiba di agen bus Gunung Harta Kalijati, ini letaknya nggak jauh dari gerbang tol Kalijati Subang. Masuk ke rest area KM 102 daerah Kalijati, nggak jauh dari agen bus. Entah ini mau servis makan atau mau apa nih. Ini di sebelah kiri ini rumah makan Taman Lestari, banyak bis-bis ini, contohnya ada Cahaya Trans tuh yang sedang istirahat. Ini mengarah ke rumah makan Taman Sari. Saya nggak berpikir awalnya kalau misalkan Gunung Harta ini istirahat di sini ya. Saya pikir masih di rumah makan Singgalang Jaya, berarti udah pindah ya. Untuk Gunung Harta untuk servis makannya sekarang berada di Taman Sari. Alhamdulillah sudah tiba di rumah makan Taman Sari. Sekarang jam 9:38. Ini belum banyak bis yang tiba di rumah makan Taman Sari nih, kondisinya masih lumayan sepi. Untuk jam makan ini nanggung ya, ini mau sarapan sudah kesiangan, mau makan siang masih kepagian, tapi nanti saya makan bareng kru. Oke, setelah semua urusan selesai, maksudnya tadi ada bus Gunung Harta itu di depan yang bermasalah dengan starter kalau nggak salah, jadi akinya pinjam dari Gunung Harta Series ini dulu, jadi istirahat agak lama untuk Gunung Harta yang saya naiki. Oke, sekarang sudah bisa kembali melanjutkan perjalanan. Oke, ini adalah Mas Edwin yang bertugas sebagai driver tengah pada perjalanan kali ini. Hampir 50 kilo, gede tapi bunder. Kapek kan lho, ini siapa kasihmu apa? Kalau syariat juga di pasar ya? Di Cakoli 70.
apa? Ya Barang aku anu tok barali terus anu sapa jenenge? aku dibutuh balas ya Faisal digo barang. Iya, terus balik kan si sapa jenenge? Taro. Aku balik kae lho, taro. Taruh pokoknya taruh malah dia enek uang makane. Yo iki. Lah aku lho padahal pas iki ya misalnya hitung-hitungan kau neng Bali kuwi. Hitung-hitungan neng Bali kuwi. Terus link dalam 40%. Jadi sekolah tarikane baru 40% sak solare ngono kok. Kanggone malah magelang terus. Mana dibayar 100.000. Hitungannya premi aku dibayar sekarang 330 110 supirnya 150. Malah itu orang berjanji. Lah ditakoni jare alune aturan Jakarta yo ora enak bis enak para aturan Jakarta. Gak pula DKI sekolah itu pada wis beda. Apa ya nek aku mangkat jari lagi tekan Cikarang tidak. Penumpang TNB Gunung Putri. Masa puter balik anu nang Preo. Iki kene di kapalke kalau Cikane kene aku yo tapi Di depan BJU Wamoza terpantau Gunung Harta Seriki single glass. Padahal tadi dari Taman Sari dia berangkat lebih dulu 15 menitan, sekarang sudah kelihatan. aku sih telepon sih. Nggak jauh selepas dari gerbang tol Palimanan, ini turun hujan cukup deras, langsung hujan yang turun di daerah Palimanan Cirebon ini. Di ruas tol Palikanci atau Palimanan Kanci ini terjadi kecelakaan, tapi sepertinya kecelakaan sudah terjadi beberapa waktu yang lalu sehingga tidak terjadi kemacetan yang begitu parah. Ini dia kendaraan yang mengalami kecelakaan berjenis truk tangki. Untuk kendaraan yang terkena musibah, semoga cepat terselesaikan masalahnya. BJ Wamoza ini larinya sangat cepat. Biasanya bertugas di line Ciawi Jepara angkatan sore, tapi sekarang bertugas di angkatan pagi, mungkin angkatan pagi dari Lebak Bulus. Tujuan akhirnya ke Jepara lagi ini. BJU B75 Wamoza. Oke, ini ada penyempitan jalan jadi harus berpindah lajur ke lajur paling kanan. Tapi isinya apa ya mas? Biar apa toh yang kena hujan? Gak apa-apa. Speed dipacu di bawah 100 km per jam saat Mas Edwin yang bawa ini. Sepertinya Mas Edwin sengaja untuk tidak mendahului Gunung Harta single class ini. Jadi konvoy ini jalannya.
Setelah sebelumnya hanya berada di belakang Gunung Harta Single Glass, akhirnya setelah lepas tol Kali Kangkung didahului. Setelah lepas konvoy dengan Gunung Harta Single Glass, Mas Eden mulai memacu speed sampai dengan 100 km per jam di jalan tol. Makanya ikut jatah ada 5. Maksudnya kan buat bulanan kan orang di warung sekarang susah. Gila tuh sekarang itu. Menuju exit tol Bawen, karena bus harus mampir ke terminal Bawen menurunkan beberapa penumpang di sana. Setelah menurunkan penumpang di terminal Bawen, ternyata bus kembali lagi masuk ke tol melalui gerbang tol Bawen. Jadi ini bus tidak lewat jalur bawah ya, yang lewat Boyolali. Ternyata itu yang seri Q ini langsung masuk tol lagi, nanti keluar di Colomadu. Ya, sampai saling. Sekitar jam setengah 4 sore sudah sampai daerah Kartasura. Ini termasuk cepat ini bis, karena di rumah makan Taman Sari voucher makan tidak saya gunakan untuk makan, jadi saya tadi tukarkan dengan snack. Ini ada isinya teh pucuk dan 2 bungkus nabati. Tapi juga diangkat kok. Yo, nah, ini kan eksekutif, penumpang eksekutif seri M. Penumpang yang akan turun di daerah Klaten Kota ini nanti akan ditransit ke Gunung Harta Single Glass seri Q.
Jadi harusnya ini bisa lewat Prambanan, tapi sekarang akan lewat ke Karangmuni. Dong, megel. Turun Pak? Enggak itu. Oh belum. Hanya Oke, ini bus menepi di Terminal Penggung Kabupaten Klaten sambil menunggu bus Gunung Harta Seriki yang masih di belakang. Ini ada beberapa penumpang yang akan transit. Nggak banyak sih, kayaknya hanya 2 penumpang termasuk Mas Edwin karena Mas Edwin turun pada hari ini. Oke, ini bus Seriki single kelasnya udah datang nih. Sekitar 10 menit menunggu. Nah, itu penumpang hanya ada 1 ternyata, dan Mas Edwin yang pindah ke Gunung Harta Seriki single kelas itu. Mana? Lah ini apa yang sepedo itu error semua. Sensor sepedo. Mulai dari oli, terus solar, itu error semua, nggak jalan. Pasonan. Karena sudah cukup banyak penumpang yang turun, saya sedikit mereview tentang kursi ini. Ini untuk leg restnya berfungsi dengan baik ya. Nah, tapi untuk jarak antar seatnya baris kanan kayaknya agak lebih sempit dibandingkan dengan yang baris sebelah kiri. Nah, ini sebelah kiri ada smoking room, jadi untuk hampir semua bus Gunung Harta itu ada fasilitas smoking room ya, terletak di belakang. Tersedia 2 kursi ini, ada exhaustnya juga pastinya ya untuk area smoking room. Oke, lanjut kita lihat untuk toiletnya. Ini wah, lampunya warna merah nih. Untuk toiletnya cukup bersih dan air juga masih banyak pada udah pengen sampai. Oke, ini review smoking room dan toiletnya, mantap ini Gunung Harta. Ini melewati lapangan bola seperti ini, daerah Pedan. Ini daerah Pedan ada lapangan bola yang cukup luas, mantep ya ini. Kalau di Jakarta udah jarang sih untuk lapangan bola. Nah, ini apa ini, kayak pasar mungkin ya, pasar Pedan mungkin, Desa Sobayan. Dari masuk Karangmuni tadi banyak melewati persawahan. Nah, ini salah satunya, ini sawah nih, luas banget ini sawahnya nih. Nah, ini di sebelah kanan ada lapangan lagi nih. Ini masih di daerah Cawas ini. Lapangan apa nih? Sepertinya ini udah memasuki wilayah Gunung Kidul karena tadi jalan juga sudah mulai menanjak dan ini viewnya sudah mulai alas nih. Semakin menanjak kayaknya untuk jalur yang dilalui ini lumayan panjang. Tadi di bawah saya lihat sudah mulai menanjak nih, baru saya ambil video lagi, makin nanjak. Sore hari melewati jalur pedesaan diiring lagu melo, kurang hujan aja untuk bikin suasana tambah syahdu. Nanti sesuk penangkatan isu. orang motornya langsung. Ini langsung garasi. Ini jadi jalan ternyata tembus ke pertigaan Semin Blutak ya, itu dia tuh agen maju lancar. Dulu saya naik dari situ di pertigaan Semin Blutak, berarti kita ke arah kanan nih kalau untuk menuju ke Terminal Semin. Sudah tinggal dikit lagi sini, nanti lewatin pasar dulu baru masuk ke Terminal Semin. Tapi ini bus nggak parkir di Semin ya, karena harus perbaikan di Jogja. Nah, ini melewati jembatan, kalau nggak salah dari sini kurang lebih 2-3 menitan lah untuk sampai ke Terminal Semin.
Nah di kiri juga ada tempat wisata tuh, ada penginapan juga padahal di situ, cuman kayaknya tarifnya mahal jadi saya nggak menginap di situ. Oke lanjut, ini nanti lewatin pasar Semin. Nah ini pasar Semin nih, ini dulu katanya untuk agen bus atau terminal di sini, bus-bus untuk ngetemnya nih, bukan di terminal yang baru sekarang. Dari pasar Semin juga dekat agen Rosalia Indah. Oke ini masuk ke terminal Semin tepat jam 17.30. Untuk ketiga kalinya ya saya berkunjung ke atau ke Semin. Suasana sangat asri di sini. Tadinya saya mau istirahat barengku, cuman ini bus harus menuju ke Jogja lagi nih untuk perbaikan, tapi nggak apa-apa lah, nanti gampang saya istirahat di sini. Oke saya turun di sini, saya turun sendiri. Alhamdulillah sampai di terminal Semin dengan perjalanan kurang dari 12 jam, tepatnya 11 jam 35 menit. Ini paling cepat perjalanan saya ke Semin. Oke terima kasih sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.